Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi bahasa Inggris Chapter 4, Bab 4, This is my world, yang pada subbabnya mengenai Things in the living room. Benda-benda di dalam ruang tamu, ya, benda-benda di dalam ruang tamu. Nah, ini merujuk pada buku kita yang kita pakai, bahasa Inggris When English Rings a Bell. Jadi kalian bisa buka buku nanti, ya kan, buka buku yang revisi 2017. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk bab Things in the living room, yaitu ada beberapa materi, ya, ataupun mungkin beberapa kata yang harus kita pahami di sini, yaitu mengenai there is dan there are, ya. There is and there are. Apa ini? Yaitu there is artinya ada. There is artinya ada, tetapi bendanya tunggal, bendanya hanya satu, ya. Terus there are artinya sama, yaitu ada, tetapi bendanya jamak atau lebih dari satu. Saya ulangi sekali lagi. There is artinya ada, tapi bendanya tunggal. There are artinya ada, bendanya jamak atau lebih dari satu. Nanti kita pahami waktu di aplikasinya setelah ini, ya. Preposition yaitu letak suatu benda. Ada on artinya di atas, in di dalam, under di bawah, in front of di depan, behind di belakang, beside di samping, next to bersebelahan, between di antara. Nah, ini kalian bisa, anak-anak semua bisa catat di buku catatan, ya. Masih banyak sebenarnya, tapi ini yang berhubungan dengan pelajaran materi kita hari ini. Oke, next. Nah, ini aplikasi dalam kalimatnya. Ini contoh. Kita ingin membuat kalimat seperti ini. Ada sebuah meja di depan televisi. Ada sebuah meja di depan televisi. Nah, ada tadi bahasa Inggrisnya there is atau there are. Nah, di sini ada sebuah meja. Sebuah meja berarti menandakan bahwa bendanya hanya satu. Sebuah meja, mejanya, bendanya yaitu meja, dan jumlahnya hanya satu, sebuah. Nah, di depan, apa ya tadi, ya? Oke, in front of, di depan itu, ya. In front of televisi, television. Nah, ini kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Karena ada sebuah meja, mejanya hanya satu, berarti kita pakai there is. Sekali lagi, ya, karena mejanya hanya satu, bendanya hanya satu, kita menggunakan there is. Sebuah meja, table. There is a table di depan televisi, in front of the television. Kenapa dipakai the? Karena tidak menentukan jumlah, cuma menyebutkan bahwa ada televisi di situ, ya. Sekali lagi, there is a table in front of the television. Terus contoh kedua, ya.
Ada beberapa buku di dalam tas. Sekali lagi, ada beberapa buku di dalam tas. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Ini dia, ya. Ada beberapa buku, berarti bukunya lebih dari satu. Maka dari itu, ada di sini pakainya there are. There are, ya. Beberapa buku, many books. Kenapa ini ditambah s? Karena lebih dari satu. Many books, beberapa buku. In the bag, di dalam tas, ya, di dalam tas. Nah, sampai sini saya harap sudah jelas ya. Nah, setelah ini kita akan langsung menuju ke buku materi When English Rings a Bell, halaman 70 ya. Halaman 70 silahkan dibuka. Nah, ini dia. Nah, observing and asking questions, yaitu mengamati dan bertanya. Instruksinya, we will learn the names of the things in the living rooms, their numbers, and their location. Ya, kita akan memberitahu atau mengucapkan nama-nama benda di dalam ruang tamu dan juga jumlah mereka itu udah benda tadi ya kan, dan lokasi mereka, letak mereka ya, seperti tadi di depan ya kan, di samping. Nah, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Here what we will do. Ini apa yang harus kita lakukan? First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the things in the living room. Kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan atau mengatakan nama-nama di dalam ruang kelas. Ruang tamu. Then, kemudian, we will repeat the word after the teacher. Kita akan mengucapkan kata-kata tersebut setelah guru, one by one, satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata-kata tersebut dengan keras, dengan jelas, dan benar. Maaf. Nah, ini dia. Things in the living room. Nah, kita ucapkan dulu ya. 2 bags. 2 tas. Ini dia tasnya. Some pictures. Beberapa gambar foto ini ya. Kenapa ini pakai S? Karena fotonya lebih dari satu. Ini bags juga. Kenapa pakai S? Karena tasnya ada 2, lebih dari satu. A pair of curtains. Nah, untuk benda-benda itu ada yang tidak bisa dihitung ya, seperti ini, horden, seperti air, seperti beras, tapi dia bisa ditakar ya. Mungkin air dalam gelas, segelas air. Mungkin beras dalam karung, sekarung beras dan sebagainya. Ini adalah a pair, itu sepasang. Ini 1, ini 2, sepasang horden ya, sepasang horden. Terus many books, beberapa buku. A lamp, lampu, lampunya hanya 1. A television, televisi hanya 1. Karena di sini ada artikel ya, pelajaran yang kemarin ya. Kalau cukup 1, belakangnya tidak usah dikasih S. Tapi kalau lebih dari 1, belakangnya ditambah S ya. Ada telepon, television,
sofa, table, carpet, ya. Dan juga kita harus tahu letak suatu benda ini, ya, mendeskripsikan letaknya. Contoh, ya, kita akan mengatakan letak ini nih, tas, ya, tas. Kita akan membuat kalimat tentang tas itu, letaknya, ya. Nah, ini, ya, di sini kita tulis mengenai tas. Kita akan menulis seperti ini. Ada 2 tas di dalam rak buku. Nah, seperti ini. Dimana bahasa Inggrisnya ada. Ada tadi kalau lebih dari 1 berarti atau jamak kita pakai there are, ya. 2 karena 2, 2 bag. Nah, karena ini lebih dari 1, bendanya kita tambah s. Di dalam itu in, ya. In the, artikel the, ya kan. Bookcase, rak buku. Nah, ini kita mengungkapkan benda dan juga posisinya, ya, yaitu tas. Kita buat contoh yang lain lagi berdasarkan gambar. Kita buat ini, ya, meja. Maaf, meja. Sini aja, baru atasi karena ada gambar saya. Kita mau bikin kalimat ada sebuah meja di depan sofa. Nah, seperti ini. Ada mejanya hanya 1, sebuah, ya. Ini berarti pakai there is a table, ya. A table karena hanya 1 di depan, in front of the sofa. Nah, seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, cukup jelas kan? Ya. Nanti coba kalian tulis mengenai, saya tentukan aja, ya, karpet. Ada sebuah karpet di bawah meja. Nah, seperti ini. Tolong tulis dalam bahasa Inggris dan tulis di kolom komentar. Oke? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis di kolom komentar, ya. Mana tadi? Ini, ya. Ada sebuah karpet di bawah meja. Nah, saya tunggu jawabannya di kolom komentar, ya. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Semoga menambah wawasan kita, dan juga jangan lupa tetap hidup bersih di masa pandemi, tetap stay di rumah dan juga belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.